Halo teman-teman semua, selamat datang di channel codopro.id ya. Kita ketemu lagi di seri tutorial Laravel 11 teman-teman ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur dasar folder atau directory dari framework Laravel kita. Dan kita nanti akan membahas tentang route dan view ya, karena hal tersebut penting yang harus kita pahami ketika kita ingin mengembangkan sebuah web dengan framework Laravel. Oke, ikuti terus video kali ini teman-teman ya. Kalau yang belum subscribe silahkan subscribe biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel codopro.id ini. Oke, kita kembali dulu, kita buka dulu di dokumentasi resmi Laravel teman-teman ya, di laravel.com ya. Kemudian di bagian ini dokumentasi ya, seperti ini ya, Laravel. Kemudian di dokumentasi ya, kita buka dulu di instalasi dan pastikan teman-teman sudah menginstal Laravelnya ya, di video sebelumnya ya, atau link di deskripsi ada nanti. Teman-teman sudah pastikan sudah install ya. Kemudian ya di sini teman-teman buka lagi ya folder dari project Laravel kita yang sudah kita install ya. Ini kemarin ya My Laravel 11. Jadi silahkan teman-teman buka dulu projectnya ya di editornya ya. Dan pastikan teman-teman sudah install editor ya. Bisa VS Code, bisa Atom atau mungkin Sublime Text itu boleh. Yang paling nyaman buat teman-teman membuat kode itu editor yang mana? Kebetulan di sini saya pakai VS Code ya. VS Code dengan beberapa plugin-plugin yang sudah saya tambahkan. Oke, kita bahas dulu struktur dari project Laravel kita ya. Nah, yang pertama di Laravel ya, itu ada app, ada bootstrap, ada folder config, ada database, public, resource, route, storage, test, vendor, dan seterusnya. Ini ada banyak banget file-file dan folder-folder yang sudah ada teman-teman. Nah, untuk struktur folder sendiri teman-teman yang perlu kita pahami adalah konsep dari MVC ya, yaitu ada model, ada view, control, dan controller teman-teman. Nah, folder-folder tersebut harus kita pahami, harus kita tahu dulu tempatnya itu ada di mana ya. Nah, MVC itu yang pertama ada model teman-teman ya. Di Laravel 11 model itu ditaruh di app ya, kemudian model di sini. App model. Seperti ini. Ini adalah file-file dari model kita. Model itu apa? Digunakan untuk nantinya kita berhubungan dengan database ya. Berhubungan dengan data dan database itu ada di model. Itu dari M-nya ya. Kemudian ada V. V itu apa? V itu kontrol view ya. View itu apa? Yang bertugas untuk memberikan tampilan kepada pengguna atau kepada user. Nah, view di Laravel itu ada di bagian resources, kemudian view ini teman-teman. Di resources, kemudian views. Nah, di bagian sini ya. View, resources, views, kemudian di sini ada welcome.blade.php itu adalah file view-nya. Ini sudah M sama V ini teman-teman ya. Selanjutnya yang terakhir itu ada C. C itu apa? C itu adalah controller atau yang digunakan untuk mengontrol dari aplikasi kita. Nah, di Laravel ini controller itu terletak di app, kemudian http, kemudian slash lagi controllers. Ya, di bagian sini itu teman-teman akan menjumpai yang namanya class controller seperti ini dengan nama file controller.php. Nah, kemudian ketika nanti teman-teman menggunakan sebuah aset ya, aset bisa CSS, bisa JavaScript atau mungkin gambar ya, itu biasanya ya itu kita letakkan ya itu di folder public. Jadi public ini digunakan untuk menyimpan aset-aset lokal ya yang ada di satu project dengan Laravel kita ini ya. Di public ini. Nah, kita sudah mengenal model, view, controller, dan public aset ya, public directory-nya yaitu ada di public ini. Kemudian yang tidak kalah penting teman-teman ada route ya, route. Nah, di aplikasi yang menggunakan arsitektur MVC kita butuh yang namanya route. Route itu apa? Route itu yang memberikan kita atau
menunjukkan lintasan atau routing itu kemana saja ya. Routing atau URL-nya nanti itu akan diarahkan kemana, itu menggunakan file route. Nah, route di Laravel 11 itu terletak di routes teman-teman ya. Routes seperti ini. Nah, di dalam folder routes ini ada dua ya, konsol sama web. Ini perbedaan dengan Laravel sebelumnya. Yang di dalamnya ini ada API, kemudian ada konsol, kemudian sama satu lagi ada broadcast kalau nggak salah ya. Tapi di Laravel 11 itu cuma ada dua, yaitu konsol sama web.php. Nah, di Laravel ya, ketika kita ingin mengembangkan dengan Laravel, kita butuh yang namanya route. Nah, route ini digunakan untuk memberikan routingnya itu diarahkan ke mana teman-teman, atau URL-nya itu akan diarahkan kemana. Oke, kita coba ya, kita jalankan PHP Artisan Serif teman-teman, silahkan dicoba ya. Kemudian kembali ke browser, di browser dibuka localhost /2 8000 seperti ini ya. Nah, ketika Laravel ini menampilkan sebuah tampilan seperti ini ya, ada tampilan homepage atau welcome page, itu ada tampilan gambar, kemudian ada informasi-informasi dari Laravelnya. Nah, sebenarnya itu di aplikasi kita bisa melacaknya teman-teman. Melacaknya itu seperti apa? Nah, itu tadi kegunaan dari route ya, file route di web.php. Seperti ini, di route ya, ketika kita user begitu ya, membuka aplikasi dengan localhost /2 8000, tidak ada tambahan apapun, itu akan mengarah atau ya mengarah ke sini ya, route ini, yaitu slash yang tidak ada embel-embel apapun, yang tidak ada tambahan URL apapun. Dia akan mengarahkan ke sini di get ini teman-teman. Nah, di route ini dia akan mengembalikan sebuah view ya, return view welcome. Nah, welcome ini dari mana? Nah, welcome ini dia akan mengarah ke folder view-nya teman-teman. View-nya di mana, yaitu resources, kemudian views seperti ini ya. Dia akan mengambil welcome. Ya, welcome. Seperti ini, dia akan mengambil atau merender dari file welcome ini teman-teman. Nah, kalau kita coba salahkan dulu ya, kita tambahkan S di sini, kemudian kita refresh di browser ya, maka tampilannya akan seperti ini, yaitu view welcomes not found. Nah, dia akan mengarah ya, bagian mana yang menunjukkan atau memberikan error itu akan diberitahu, yaitu di welcome tadi yang kita tambahkan S-nya. Oke, kita kembalikan lagi teman-teman ya. Nah, di route ini teman-teman, kita bisa tahu route apa saja yang ada di Laravel kita. Itu dengan perintah artisan teman-teman ya. Dengan PHP artisan ya, kemudian route seperti ini, /2 list seperti ini ya. Ketika kita enter ya, maka akan muncul list-list dari apa namanya, dari route-nya. Route kita itu ada apa saja? Itu ada yang ini ya, slash ya. Tadi welcome dia mengambil yang ini karena tidak ada tambahan apapun ya. Dia itu akan mengembalikan ini, return welcome. Ya, seperti itu ya. Jadi route-nya digunakan untuk mengarahkan website ini kemana, atau dia akan menjalankan action-nya itu kemana. Oke, kemudian kita coba buat route ya teman-teman. Kita buat route baru ya. Di sini kita pakai facade route ya, route ya. Jadi ada facade ya, facade route untuk mengambil library atau package dari route-nya. Kemudian kita coba simple dulu ya. Kita pakai get ya seperti ini. Kita buat dia /home ya, /home seperti ini ya. Jadi route /2 ini berarti kita pemanggilannya secara static function ya, karena route ini dia adalah static function. Kemudian kita butuh action-nya itu apa, atau callback function-nya itu apa. Kita bisa buat seperti ini ya, function, kemudian buka kurung, tutup kurung, kurung kurawal. Ini jangan lupa dikasih titik koma di sini. Nah, di bagian sini adalah action yang kita jalankan. Teman-teman bisa memasukkan logika atau proses apapun pada bagian ini, teman-teman ya. Misalkan contoh sederhananya, kita ingin menampilkan ya, kita bisa pakai echo nama sendiri, nama saya Miftahul, atau nama channel ini yaitu Codopro ID seperti ini. Nah,
Ketika kita jalankan PHP Artisan Root List seperti ini teman-teman, maka akan ada satu lagi yaitu home ya. Di sini ada get sama head, yaitu get itu metodenya ya, HTTP metodenya itu apa, yaitu get, dan dia ininya home. Nah, ketika kita ingin membuka home ini teman-teman ya, home, maka kita tambahkan di URL di browser itu /home teman-teman ya. Ini saya refresh dulu seperti ini ya. Nah, di bagian sini kita tambahkan /home. Home ini apa? Ini sesuai dengan root yang teman-teman definisikan di file root tadi, yaitu home. Ya, kemudian di sini actionnya yaitu melakukan echo atau menampilkan kata atau kalimat atau string, yaitu codapro id seperti ini. Cukup mudah teman-teman ya. Kembali lagi ke editornya ya. Di editornya, nah teman-teman, di sini statementnya atau proses yang ingin kita jalankan itu bisa kita ubah-ubah ya. Jadi cukup mudah menggunakan root ini ya. Get ini digunakan akses ke website kita yang menggunakan metode get. Metode get itu apa? Yaitu metode yang bisa URL yang bisa kita tembak langsung dengan URL dan dengan argumen-argumennya ya, seperti itu. Jadi ketika kita ingin mengakses ke sebuah website secara tidak langsung, misalkan codapro.id ya, teman-teman buka, maka dia menggunakan get ya, karena langsung menggunakan URL-nya. Nah, kalau teman-teman menggunakan form ya, form login mungkin atau form tambah data, maka itu menggunakan post. Nah, untuk penjelasan dari root, get, post atau HTTP method itu nanti ada di section tersendiri teman-teman. Kita fokus di get dulu. Oke, itu ya untuk terkait root. Kemudian yang terakhir itu ada view ya. Di Laravel itu kita mengenal pemisahan kode dari model, kemudian view dan controller ya. Nah, view bertugas untuk memberikan tampilan kepada user. Jadi tampilannya kayak gimana, seperti apa, itu adalah tugas dari view teman-teman. View untuk memberikan tampilan kepada user. Oke, untuk mengembalikan atau merender sebuah view ya, di Laravel kita pakai return seperti ini. Kemudian view ya, fungsi view ini akan memanggil namanya, nama view-nya atau file view-nya itu apa. Misalkan di sini nanti kita akan buka satu, yaitu file home seperti ini ya. Ya, kita akan buat satu file home. Ketika teman-teman jalankan di browser ya, buka lagi browsernya, kita refresh ya di sini, maka tampilannya akan error, yaitu view home not found. Artinya file view home itu belum kita buat teman-teman. Oke, kita buat langsung di editor ya. Kita buat file view ya. Saya tekankan lagi, file view itu ada di resources, kemudian view. Nah, kita buat satu file di sini ya, home, kemudian .blade.php ya. Blade ini adalah template ya, template ekstensi yang bisa kita gunakan, yaitu blade templating. Nanti ada di video selanjutnya ya teman-teman ya. Teman-teman ikuti aja cara membuatnya, yaitu home.blade.php. Nah, kemudian di sini saya berikan doc tab-nya dulu teman-teman ya. Kemudian di HTML kita lengkapi dulu, kemudian ada head seperti ini ya, kemudian ada title ya, belajar Laravel, atau kita kasih homepage seperti itu ya. Kemudian di sini ada body seperti ini ya. Kemudian di sini saya ingin buat H1. Selamat datang di tutorial Laravel 11 misalkan seperti ini ya. Kemudian kita coba buka di browser teman-teman, dibuka lagi browsernya ya, localhost atau 127 ya, /home, kemudian di refresh, maka akan muncul selamat datang di tutorial Laravel 11 seperti ini. Jadi kita sudah bisa menampilkan tampilan kepada user, walaupun tampilannya itu masih sederhana ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan ya, di file home.blade kita ingin menampilkan nama ya. Misalkan saya punya dua, nama saya adalah seperti ini ya. Nama saya Miftahul Ulum ya, seperti ini. Nah, nanti di browser itu juga akan muncul nama yang kita tulis seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nama. Oke. Nama.
seperti ini. Nah, itu apa namanya, bisa kita tampilkan kepada user dengan data statik atau tetap, nggak bisa diubah ya. Nah, kemudian kita balik ke sini ya, kita ingin nama ini itu didapatkan dari kiriman data dari action kita ya. Misalkan di sini ada name ya, saya pakai bahasa Inggris ya, name. Nah, untuk mengirimkan sebuah data ini, data name itu kita kirimkan di actionnya, dibuka lagi web.php ya, di bagian sini ya. Istilahnya parsing data teman-teman. Jadi untuk memparsing data atau mengirimkan data ke view, kita pakai argumen satu lagi di sini ya. Jadi ada return, view, kemudian ini data. Data itu bersifat apa? Dia bentuknya array teman-teman. Jadi kita pakai array seperti ini ya. Kita enter saja name seperti ini, kita tambahkan Miftahul Ulum seperti ini. Oke, kemudian kita coba buka lagi di browser teman-teman, hasilnya apakah beda ya. Kita jalankan, maka hasilnya tetap teman-teman, dia tidak berubah. Kita ubah dulu yang kita kirimkan ya, biar ada perbedaan ya. Nama saya Codo Pro ID seperti ini. Kemudian buka lagi browsernya, kita jalankan, kita refresh ya di browser seperti ini, maka dia akan berubah menjadi Codo Pro ID. Oke, itu view ya teman-teman. Jadi kita bisa mengirimkan data melalui view. Oke, kemudian saya ingin ya, ketika nanti saya mengetik di sini di URL, ketika saya tambahkan di sini Miftahul, maka nanti di sini namanya yang muncul itu adalah Miftahul seperti ini. Maka kita bisa mengubah-ubah dari file root kita. Oke ya, saya ingin membuat ketika kita mengetikkan home kemudian slash string apapun atau string sembarang, itu bisa kita ambil nilainya dan kita tampilkan ke view. Itu bisa menggunakan seperti ini teman-teman ya. Kita edit di sini ya, home, kemudian kita buka kurung kurawal, kemudian kita kasih nama name seperti ini, kemudian di functionnya itu kita ambil ya name-nya misalkan seperti ini. Nah, maka ketika nanti kita jalankan ya seperti ini, jadi ada slash home kemudian slash di sini string apapun. Nah, di callback actionnya atau callback fungsinya itu kita tambahkan satu argumen yaitu name seperti ini. Nah, ketika kita jalankan di browser seperti ini ya, kembali lagi ke ke Laravel di browser ya teman-teman. Kembali lagi di browser, dibuka. Nah, seperti ini ya. Tadi kan masih not found ya. Ketika kita refresh, nah maka di sini adalah Miftahul teman-teman. Nah, kalau kita tambahkan di sini ulum sepertinya Miftahul spasi ulum, ketika kita refresh maka dia juga akan mendapatkan nama ya sesuai dengan yang kita masukkan di URL yaitu Miftahul ulum. Nah, itu adalah root parameter teman-teman ya, root parameter. Ketika kita kosongkan di sini ya, kita nggak ngasih setelah home itu slash apa, nggak kita kasih. Ketika kita enter maka dia akan not found ya, karena dia tidak terdeteksi atau tidak terdaftar di file root kita. Oleh karena itu kita bisa menggunakan default parameter teman-teman, default parameter atau default root parameter. Oke, kemudian dibuka lagi di browsernya teman-teman, kita edit. Oke, kemudian kita edit lagi file root kita ya, di sini root name. Kalau teman-teman ingin tahu root itu bagaimana, bisa dibuka di dokumentasi resminya ya di Laravel, kemudian di dokumentasi, terus di the basic ya, bagian the basic di routing ini teman-teman buka saja, nanti ada basic routing, view routing ya, kemudian route parameter dan seterusnya. Kita buka di sini route optional parameter ya, optional parameter. Jadi bisa jadi di sini intinya ya, bisa jadi yang dimasukkan di URL itu tidak kita isikan atau diisi kosong. Nah, itu bisa jadi menimbulkan error teman-teman ya. Oleh karena itu ya, kita bisa menggunakan yang namanya optional parameter seperti ini ya. Jadi di kurung kurawal yang dia menunjukkan parameternya itu kita kasih tanda tanya seperti ini, dan di fungsinya ya, di fungsi callback-nya itu kita tambahkan seperti ini, yaitu name sama dengan null ya, tanda tanya string
name sama dengan null ya. Ini akan memberikan menghandle ketika nanti parameternya tidak diisi oleh user. Oke. Kembali lagi ke editornya teman-teman ya. Kita taruh di sini ya. Di bagian sini di kurung-kurung awal ini kita tambahkan tanda tanya di belakangnya. Oke, kemudian di depan di fungsi callback-nya itu kita tambahkan seperti ini, string ya. Nah, string name sama dengan null. Nah, seperti ini ya. String name sama dengan null. Nah, ini akan memberikan ya, menghandle ketika tidak diisi ya oleh user kita. Kembali kita coba di browser ya, kita refresh seperti ini. Nah, maka sudah tidak muncul error, tapi di nama saya adalah ini masih kosong teman-teman. Nah, itu kita coba edit lagi ya, kita edit lagi. Ketika dia isinya kosong, maka kita isi dengan yang kita inginkan. Misalkan di sini kita isi ya, Codopro ID seperti ini. Nah, di sini ya, ketika parameter name itu tidak diisi, maka yang ditampilkan otomatis diisi dengan Codopro ID seperti ini. Kita coba di browser ya teman-teman, kita refresh seperti ini. Nah, maka ketika ini dikosongin ya, kosong ya, /home nggak ada lanjutan apalagi, maka dia akan menampilkan Codopro ID. Nah, ketika kita tambahkan slash, misalkan programmer seperti ini ya, programmer, ketika kita refresh, kita enter, maka dia akan memunculkan programmer. Nah, itu adalah route parameter yang menggunakan opsional. Nah, di bagian route ini teman-teman ada banyak banget ya, ada regular, ada name route, ada route group dan seterusnya. Itu akan kita bahas di video-video selanjutnya. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita sudah membahas tentang konsep MVC, kemudian struktur folder-foldernya di Laravel itu di mana saja ya, kemudian route itu di mana, di routes, kemudian kita pakai web.php, kemudian file view ya, kemudian view-nya bertugas untuk memberikan tampilan, dan kita coba view-view yang bisa untuk mengirimkan data atau route yang bisa kita isikan untuk mengirimkan data, baik dengan data statik atau mungkin dengan data route atau opsional parameter teman-teman. Oke, jangan lupa klik like ya, kemudian jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe agar teman-teman nanti tidak ketinggalan update tutorial-tutorial yang akan muncul di channel codopro.id. Oke, terima kasih, sampai jumpa semuanya.